Perkenalkan, nama saya Cindy Gabriela J. Kutukan, NIM 2130462, kelas 4B akuntansi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Jadi pertama ada perbedaan utama dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian perincian saldo, yaitu terletak pada bagian mana yang diukur oleh auditor. Pengujian pengendalian, bagian yang diukurnya yaitu efektivitas pengoperasian pengendalian internal. Kemudian pengujian substantif atas transaksi, bagian yang diukurnya efektivitas pengendaliannya, ketetapan nilai moneter pada transaksi dalam sistem akuntansi. Kemudian pengujian perincian saldo, bagian yang diukurnya jumlah uang dalam saldo akun yang mengalami salah saji secara material. Kemudian selanjutnya auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk yang pertama untuk menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Kemudian yang kedua untuk mengurangi resiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Dan yang terakhir bagi perusahaan publik untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pada pelaporan keuangan. Ada 3 jenis utama metode pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel non-statistik. Yang kedua, pengambilan sampel unit moneter. Dan yang ketiga, pengambilan sampel variabel. Kemudian ada sampling dan resiko sampling. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan populasi secara keseluruhan. Terdapat 2 resiko dalam audit. Yang pertama, resiko non-sampling adalah resiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan resiko sampling. Yang kedua, resiko sampling adalah resiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Resiko sampling dapat menimbulkan 2 jenis kesimpulan yang salah, yaitu yang pertama, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian perincian suatu kesalahan penyajian material tidak ada padahal dalam kenyataannya ada. Tipe kesimpulan salah ini mempengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opini audit yang tidak tepat. Dan yang kedua, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengendalian terdapat kesalahan penyajian material padahal kenyataannya ada. Tipe kesimpulan yang salah semacam ini berdampak terhadap efisiensi audit yang biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar. Kemudian ada
Perbandingan antara sampling statistik dan non-statistik. Yang pertama, sampling statistik adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik, yaitu pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk menilai risiko sampling. Kemudian yang kedua, sampling non-statistik adalah pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik di poin yang pertama tadi. Teknik sampling statistik ini random sampling, systematic sampling, dan stratified sampling.